Rumus untuk menentukan luas permukaan benda putar, Cah. Jadi ini masih menggunakan rumus kurva tadi. Perhatikan ya. Kalau Anda dulu punya tabung, ini prinsipnya adalah menghitung luas permukaan tabung itu loh. Kalau Anda punya tabung, gini, luas permukaan tabung itu apa? Yang kemarin sudah saya jelaskan. Ini kalau kita buka menjadi seperti ini, luas ini kan menjadi panjang ini tuh, panjang kali lebar kan? Panjangnya adalah keliling tabung, keliling lingkaran, ya enggak? Keliling lingkaran, lebarnya adalah tinggi tabung, betul? Keliling lingkaran itu apa? 2 pi r kan? Berarti luas kan 2 pi r t ya gitu tuh. Ya enggak? Lah perhatikan. Itu kalau tabungnya beraturan seperti ini. Masalahnya tabung kita itu tidak jejak gini, Cah. Dia diperoleh dari ini. Diperoleh dari suatu fungsi. Ini sudah ada yang berdiri, saya bikin yang tiduran gini. Dari fungsi gini, yang diputar mengelilingi sumbu ini. Jadi ini jadi kayak apa ya? Kayak vas bunga atau kayak ember, kayak apa lagi? Pokoknya dia sebenarnya bentuk bulatan, tapi sisi tegaknya tidak lurus itu loh. Sisi tegaknya ada lengkungan-lengkungannya. Bisa membayangkan ya? Nah, ini bisa kita dekati dengan rumus luasan tabung ini. Cuma nanti yang berbeda di tingginya saja. Perhatikan, ini yang mengelilingi sumbu X gitu aja. Ini kita anggap yang mengelilingi sumbu X, ini kita anggap yang mengelilingi sumbu Y. Meskipun ini juga sumbu X yang ditidurkan. Nah, perhatikan ya. Kalau Anda punya seperti ini, mengelilingi sumbu X ini, maka jari-jari tabung itu di mana? Jari-jari tabung kan ini sampai sini toh. Ya enggak? Atau ini sampai sini toh. Paham ya? Ini sampai sini tuh si Y, betul enggak? Kalau vertikal itu kan Y toh. Nah, ini Y. Terus 2P-nya tetap, 2P tetap 2P. R-nya diganti Y. Lah tinggi tabung kan ini selimut ini. Berarti kan yang tepi ini kan, ya enggak? Paham ya? Lah, sedangkan ini tidak tegak seperti ini, jadi nggak bisa pakai bilangan berapa gitu nggak bisa. Tapi menggunakan apa? Menggunakan panjang kurva tadi, rumus panjang kurva tadi yang di sebelumnya, atau sama dengan S tadi, paham ya? Nah, sehingga menjadi 2 pi kali Y kali S tadi. Itu kalau mengelilingi sumbu X. Maka rumusnya menjadi ini. Ini. Untuk yang mengelilingi sumbu X, perhatikan ini ya. 2Pi kali Y ini, 2Pi kali R-nya, jari-jarinya adalah Y. Terus ini kan rumus, sorry, ini Rakatut. Yang di dalam akar kan rumus panjang kurva yang tadi itu, Cah. Ya, saya nggak? 1 plus dy per dx kuadrat kan? Paham ya? Jadi asal Anda ingat rumus tadi, Anda nggak perlu ngapal kayak banget-banget itu loh. Yang penting Anda ingat rumus luas permukaan tabung, Anda bisa ngitung itu nanti. 2 pi RT. Jari-jarinya Y, T-nya tingginya adalah panjang kurva. Berarti menjadi integral 2 pi Y kali panjang kurvanya. Paham ya? Terus kalau mengelilingi sumbu Y nih. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Sama. Jari-jarinya sekarang yang di sini kan. Ke kanan atau horizontal itu kan X. Paham ya? Tingginya, tingginya kan sekarang menjadi yang ini. Paham? Tidak. Kalau ini tingginya jelas yang tegak ini. Kalau ini tingginya adalah yang ini. Nah, ini juga sama. Ini panjang kurva tadi itu, rumus panjang kurva. Berarti sekarang berubah. Kalau mengelilingi sumbu X, jari-jarinya menjadi sorry, mengelilingi sumbu Y, jari-jarinya menjadi X, tingginya menjadi S tapi yang dx per dy tadi. Paham ya? Dy per dx kuadrat, sorry, dx per dy kuadrat dy. Nah, bedanya ini kan. Ini sama kalau ini Y, ini X. Ini rumus kalau mengelilingi sumbu Y. Paham ya? Nah, kita terapkan ke soal ini.
mengelilingi sumbu Y. Berarti yang mana? Yang bawah ya. Batasnya berarti kalau ini dalam Y, CD-nya itu batas untuk Y. Kalau ini AB-nya itu batas untuk X ini. Berarti kita butuh Y aksen kayak tadi. Y aksennya adalah 2X. Y aksen kuadrat menjadi 4X kuadrat. Terus perhatikan saya, mengelilingi sumbu Y tadi, batasnya dalam Y harusnya. Kalau batas dalam Y, ini harus diubah dalam Y. Masukkan ke sini. 0 masukkan ke fungsi ini jadi berapa? Min 1 tuh. Akar 2 masukkan ke sini. Akar 2 dikuadratkan berapa? 2 kurangi 1. Nah, jadi batas untuk Y-nya min 1 sampai 1. Jadi jangan nanti integralnya dalam DY, batas Anda masih X. Salah, hati-hati ya. Kita sepele tapi salah banget itu nanti. Berarti luas permukaannya menjadi berapa? Luas permukaannya menjadi rumusnya tadi, mengelilingi sumbu Y, integralnya batasnya sudah dalam Y, min 1 sampai 1, 2 pi mengelilingi sumbu Y, sorry, 2px ya. 2px kali akar ini. Sorry, Cah. Ini kudune dalam bentuk X ya. Ya, 2px ininya dx per dy kuadrat, mohon maaf. Karena sudah terlanjur tak ubah ininya, ya ini harus diubah. Ini podo wae itu. Ini menjadi y-1 sama dengan x kuadrat, x-nya sama dengan akar y-1. Ini iki kira-kira turunannya ongel ra ya? Turunan dikuadratke ongel ra ya? Turunannya dalam bentuk apa ini? Seper ya? Seper akar y-1 ya? Dikuadratkan seper y-1. Ya, terlalu sulit nggak mengintegralkannya nanti ya? Seper y-1. Eh, se, 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 se. Seper y-1. Kena akar ini. Oh enggak. Muka-muka orang ongel. Ini x-nya, ini ini x-nya ya, ini x kuadrat, ini x-nya ini, x aksennya sama dengan, ini kan y-1 pangkat setengah sah. Turunannya kan setengah kali atau seper akar y-1. Ini ada dua cara sih. Ini cara yang pertama dulu, tak kasih dulu. Ini nek dikuadratkan, ini kan jadi 1 plus ini dikuadratkan. Berarti seperempat kali seper y-1. Ini dalam bentuk dy. Nah, x-nya berapa? X-nya itu fungsi ini. Berarti ini integral min 1 sampai 1, 2pi kali akar y-1. Ini berapa, Cah? Coba ini langsung buat samakan penyebut. Jadi kan 4 kali y-1 per 4 kali y-1. Berarti yang atas sama dengan 4 kali 4 kali y-1 ditambah 1 per yang bawah 4 kali y-1. Enggak tahu nanti sama apa enggak dan bisa dikerjakan sampai selesai atau enggak. Kalau enggak tinggal ganti cara gitu, woy. Jadi di dalam matematika itu jangan jangan malas mencoba-coba. Coba-coba, woy. Tahu apa. Iki berarti sora iki ya. Bisa dicoret enggak ya? Bisa coret ini. 2pi ini bisa kita coret pakai dengan yang ini ya. Karena sama-sama akar y-1, akar kan bisa dipecah jadi 2. Kalau Anda punya gini, ini kan sama dengan akar A per akar B, betul nggak? Zaman kelas 10 dulu. Berarti ini bisa coret dengan yang ini. 4 dikeluarkan dari akar, jadi 2, seperdua kan? Seperdua coret dengan ini. Berarti tinggal yang bagian atas saja ini. Bagian atas menjadi 4y min 4 plus 1, berarti 4y plus 3 dy. Ini kita gampang nih, integral ini. Anda tinggal bisa pakai permisalan aja. Kalau misalkan U sama dengan
4Y plus 3 berarti DO itu sama dengan 4DY. DY sama dengan DO per 4. Berarti ini sama dengan integral min 1 sampai 1 Pi kali Pi keluarkan aja dari integral karena dia sama dengan konstanta. Akar U ya. Akar U D-nya menjadi DU per 4. Nah, gampang. Akar U itu U pangkat setengah. Integral dari U pangkat setengah itu, pangkat setengah tambah 1 itu 3 per 2 ya. Berarti 1/3 per 2 itu 2 per 3. Pi per 4, U pangkat, sorry, 2 per 3, U pangkat 3 per 2. Batasnya, oh, belum dikembalikan ke sini. Karena ini masih batas untuk Y. Salah nanti kalau dimasukkan ke situ. Ubah ke bentuk Y dulu aja. 2 per 3, U-nya adalah 4Y plus 3, batasnya min 1 sampai... Kalau Anda mau langsung masukkan ke sini, satunya harus Anda ini dulu. Harus Anda transformasi dulu. Anda ubah ke bentuk batas U dulu dengan menggunakan ini. Ini enak, bingung ya. Pak, gimana maksudnya sih Pak ini? Ini kan 1 dan min 1 kan batas untuk D itu saja. Ya nggak? Sedangkan integral sekarang ini sudah berubah menjadi integral DU. Berarti nggak boleh satu ini min 1 untuk masukkan ke U, nggak boleh. Kalau mau langsung masukkan ke sini, ini harus diubah ke batas U. Tapi nih, masukkan ke sini aja. Untuk Y-nya sama dengan min 1, U-nya berapa aja? 4 kali min 1 berapa? Min 4 tambah 3 berapa? Min 1 tetap. Batas atasnya, 1 masukkan ke sini berapa? 4 tambah 1, 4 kali 1, 4 tambah 3, 7 lah. Kalau ini boleh. Coba kok hasilnya pasti sama. Ini masukkan 7 berapa? 7 pangkat 3 bagi 2. Bukan gitu. 7 pangkat 3 berapa saja? Banget ya. Ngel. Min 1 pangkat 3 di akar 2 nggak bisa ya? Nggak bisa. Min 1 pangkat 3 min 1 ya. Di akar pakai imajiner. Sorry. Ini jangan-jangan juga imajiner ini. Ya Mbak? Ini sama nggak sih jawaban kalian ini? Integralnya? Tolong kalau saya salah dikoreksi saja. Eh? Saya salahnya di mana? Oh, alah, orang ngomong mau saja. Salah dari awal ya, benar. Makanya salah ini. Ya plus 1 kok ini. Ini berarti 7 ya? Iya. Sorry. 5. Ini berarti 5. Ini ya? Nah, 5. Oh, benar. Ini ini 1. 1, ini 5. Oke. Nah, jadi kalau Anda U-nya mau berubah menjadi Y lagi, batasnya min 1 sampai 1. Tapi kalau U-nya tetap U, batasnya ini harus Anda ubah menggunakan ini. Menggunakan persamaan ini. Sehingga yang min 1 masukkan ke sini tetap jadi 1. 1 masukkan ke sini jadi berarti 9. Oh, 9 gampang gitu. Langsung itu aja saya ya, biar gampang. Berarti 9 di akar C. 3 pangkat 3, 20. 7 bagi 3. 9 kali 2, 18. 1 pangkat 3 di akar tetap 1. Berarti ini dikurangi 2 per 3. Pi per 4. Ini kali ini 54.
54 kurangi ini 52/3. Ini bisa nih ya, sore ya. Ini 13. Berarti 13pi/3. Betul nggak? Sama? Ini ya. Oke. Ini yang pertama jawabannya 13pi/3. Kalau benar Anda kasih nilai 50. Nah ya. Oke. Berikutnya ini. Mengelilingi sumbu X. Mengelilingi sumbu X. Berarti rumusnya mau sing piye mau? 2 mengelilingi sumbu X. 2pi/y gitu ya. 1 plus ininya berarti Y aksen ya. Y aksen kuadrat dx. Ini rumusnya. Berarti kita butuh Y aksen kuadrat. Padahal ini kuadrat di sini ya. Berarti ini menjadi Y itu akar 9 min X kuadrat. Y aksen berapa? Turunannya nek nggak salah ini ya. Nek nggak salah gini. Bener nggak sih? Ini ya. Hah? Ada duanya. Ada duanya ini. Ini min 2 tuh. Ini 2 juga. Saya kok 2 tuh. Setengah. Oh iya 9/2. Oh berarti setengahnya turun ya. Berarti kena setengah iki jadi min X gini aja ya. Betul nggak? Oke. Ini berarti Y kuadratnya. Y aksen kuadrat menjadi. Ini kalau kita kuadratkan minusnya hilang. Kuadrat per 9 min X kuadrat. Gini ya. Oke. Berarti kalau dimasukkan ke rumus luas ini. Berarti integral batasnya tetap karena ini mengelilingi sumbu X. Batasnya tetap di X. Min 1 sampai 1. 2pi. Y itu maksudnya adalah Y ini ya. Y ini. Berarti akar 9 min X kuadrat. Ini rumus DS tadi itu. DS kurva tadi. 1 plus Y aksen kuadrat. Y aksen kuadrat itu ini. X kuadrat per 9 min X kuadrat. DX. Ini bisa disederhanakan nanti. 2pi tak taruh depan aja. Karena dia konstanta, biar nggak bingungi. Akar 9 min X kuadrat. Ini samakan penyebut, sama-sama 9 min X kuadrat. Maka nanti yang atas tinggal 9, yang bawah tinggal 9 min X kuadrat DX. Betul ya? Ini pakai rumus tadi, akar pembagian bisa sama-sama di akar. Ini bisa kita coret dengan yang bawah nanti. Tinggal, gampang nggak ya? Gampang banget ini. Integral min 1 sampai 1, akar 9 berapa? 3 dx. Nah, gampang kan? Berarti ini menjadi integral 3 kan 3x toh. 2pi 3x untuk batasnya min 1 sampai 1. Mengelilingi sumbu x. Berarti ini menjadi masukkan 1 3 min 3 plus 3 gini ya. 12pi. Sama apa enggak? Sama. Oke, ini benar 50 lagi. 100 nomor 2 kalau benar. Ya. Yang ini. Salah di batasnya saat di sini, masukkan di sini. Nah, oh dia pakai U tapi dimasukkan batas ini. 0 sampai akar 2. Oh malah belum masuk ke sini ya. Ini 3 kali konversi loh padahal ya. X masukkan ke sini dulu menjadi batas Y. Y masukkan ke sini menjadi batas U ya. Kalau sejak awal batasnya salah di sini kasih 30. Kalau salah yang di sini kasih 40. Maksudnya di sini benar min 1 sampai 1, tapi yang dimasukkan ke U adalah min 1 sampai 1. Itu kasih 40.
Tapi kalau sejak awal sudah salah, masih pakai 0 sampai akar 2, itu lebih parah berarti. Kasih 30 aja. Itu ya, yang A tadi. Oke, berikutnya menentukan pusat massa.